Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara semua. Pagi ini tema pengajaran firman Allah saya berikan judul libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Karena menurut saya begini, kalau kita merencanakan masa depan kita di sepanjang tahun 2023 ini saudara ya, kalau kita merencanakan tanpa melibatkan Tuhan, itu sama dengan satu kebodohan. Kita merencanakan buat masa depan kita tanpa melibatkan Tuhan, itu akan mendatangkan malapetaka, kehancuran dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama belajar betapa pentingnya kalau kita punya rencana buat masa depan kita harus mengikut sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan masa depan kita. Ayo sama-sama kita baca ayatnya, Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 32 ya. Saya baca ayat 28 gitu ya, saudara 29, nanti 32-nya sama-sama gitu ya. Lukas 14 ayat 28 saya baca begini kata firman Allah, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Teruskan 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30 ya. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Teruskan 31 saudara, lanjutkan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Mari sama-sama kita baca ayat 32 2 dan 3. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Puji Tuhan ya. Saya berdoa kiranya lewat pengajaran firman Allah saat ini, masih di awal bulan Januari 2023, ini boleh menjadi tuntunan, pimpinan, bahkan memberkati setiap kita. Saya mau menyapa beberapa rekan-rekan hamba Tuhan, saya lihat ada di sini tadi ya. Saya tentu saja mendapat support kalau saya melihat dari teman-teman hamba Tuhan. Sebetulnya banyak tapi nggak chatting gitu ya. Yang chatting saja ya. Pak Titus yang di Jakarta, Tuhan berkati ya, hamba Tuhan ya. Pak Ari Tonang di Brastagi, Ibu Jane, Ibu Ana Ketenges, Pak Rio yang di Tabanan Bali ya. Saya lihat tadi hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Paulus Bambang yang di Aussie ya, di Australia. Tuhan berkati juga ya. Buat rekan hamba Tuhan semakin dipakai dengan luar biasa. Dukung terus ya pelayani ini dalam doa supaya semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Singkat kata begini saudara, dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, dari ayat ini kita belajar sesuatu saudara ya. Sebetulnya ada dua perumpamaan kalau kita baca dalam Injil Lukas ini. Perumpamaan yang pertama itu ada pada ayat yang ke-28. Coba munculkan Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Ini perumpamaan yang pertama, nggak usah dibaca lagi. Yesus katakan perumpamaan yang pertama, dua-duanya itu sebetulnya Yesus mendorong kita, menegaskan kita untuk setiap kita itu mempunyai perencanaan untuk masa depan kita. Saya ulang ya, ini ada dua perumpamaan yang Tuhan sampaikan, tapi dua-duanya sama saja. Yesus dorong kita untuk memang kita tidak memang harus menyusun, membuat perencanaan untuk masa depan kita. Kalau kita ingin masa depan kita berhasil, masa depan kita sukses, kita berkemenangan, memang tidak kita memang harus punya yang namanya perencanaan. Yang pertama, Yesus gambarkan perencanaan itu begini. Kalau seseorang mau membangun sebuah menara yang tinggi, dia mesti duduk dulu. Dia mesti membuat perhitungan, kalkulasi. Ini kan perencanaan. Dia mesti menghitung anggarannya, kata Yesus, menghitung biayanya. Jangan sampai nanti memulai membangun menara tapi nggak bisa menyelesaikannya. Kenapa? Dananya habis, dananya nggak cukup. Nanti Yesus katakan begini, nanti orang akan mencemooh, nanti orang akan menghina, menggosipkan. Orang itu bisa memulai
tapi nggak bisa finishing menyelesaikan. Malu kata Tuhan. Ya, makanya sebelum membangun sesuatu, Yesus ajarkan harus punya perencanaan kalau pengen sukses berhasil. Kecuali memang kita nggak mau berhasil. Yang kedua itu ada pada ayat 31 sama 32. Perumpamaan tentang seorang raja, kalau dia mau berperang, dia mesti duduk dulu. Dia mesti bikin kalkulasi perhitungan kekuatan prajuritnya. Mampu nggak jumlah prajuritnya, kuat nggak prajuritnya hadapi musuh yang di depan. Mesti dihitung kekuatannya. Kalau sang raja kata Yesus merasa nggak mampu, ragu gitu ya untuk mengalahkan musuh. Yesus katakan nih, kirim utusan untuk mengadakan perdamaian. Jangan sampai nanti perang kemudian kalah, hancur, rakyat jadi korban. Kirim saja utusan, minta perdamaian. Itu kata Tuhan. Bukankah dua-duanya ini bicara tentang perencanaan? Pagi ini khusus di awal bulan Januari, saya mau sampaikan sama saudara betapa pentingnya perencanaan. Ini sesuatu yang basically, sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita. Saya mau bicara dulu tentang perencanaan yang dasar yang kita buat. Anda lihat gambar PowerPoint pertama yang saya coba sodorkan bagi sama saudara. Saudara begini, ketika kita bicara tentang perencanaan, perhatikan baik-baik. Perencanaan itu adalah kunci keberhasilan. Anda mau berhasil harus punya planning, perencanaan. Contoh yang sering saya mungkin gampang untuk katakan sama saudara adalah kalau Anda melihat ada satu kota di sekitar kita, dan memang banyak di Indonesia, kota-kota di sekitar kita, dan jangan-jangan itu adalah kota kita, di mana Anda tinggal hari ini. Saben hujan, setiap kali hujan mesti air tergenang. Setiap kali hujan, sebentar saja langsung banjir. Apalagi kalau hujan lama. Apalagi kalau kita lihat satu kota begitu hujan, bahkan tiap kali hujan banjirnya besar. Menurut saya, ini pasti ada perencanaan yang salah terhadap tata kotanya, perencanaan salah. Mungkin ada yang banyak dirubah, mungkin ada yang banyak dilanggar aturannya. Resapan tanah mungkin diganti bangunan gedung dan segala macam. Ada banyak yang dirubah, ada banyak aturan-aturan yang dilanggar. Maka tidak heran ada banyak kota-kota di sekitar kita setiap kali hujan itu pasti banjir. Menurut saya ini problemnya pasti ada pada perencanaannya yang gak beres. Sama dengan kehidupan kita. Kalau Anda ingin berhasil, itu kuncinya pada perencanaan. Makanya ada satu sebutlah peribahasa barangkali, atau kata-kata mutiara yang saya cuma mengutip saja, bukan dari saya. Ini kata-kata terkenal yang saya coba kutip, saya angkat, saya sodorkan sama saudara. Kata-kata mutiara peribahasa berkata begini, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Atau kalau saya balik begini, kita sukses merencanakan itu sama dengan artinya kita merencanakan kesuksesan. Tergantung kita bagaimana. Tentu saya dorong saudara lewat pengajaran firman Allah ini, jangan sampai di antara Anda semua dan kita semua, kita ini menjadi orang-orang yang gagal merencanakan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan dalam kehidupan kita. Makanya rencana itu sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh yang paling gampang yang ada dalam sejarah dunia. Ini contoh yang sering kali barangkali Anda pernah dengar, sering dengar hamba Tuhan ceritakan ini. Tentang cerita seorang jenderal yang bernama Douglas MacArthur. Seorang jenderal yang beberapa kali memimpin peperangan besar. Saya lupa 3 atau 4 kali ya. Memimpin peperangan besar dan dia menang. Jenderal dari Amerika ini terkenal, Jenderal MacArthur. Satu kali dia menyatakan satu statement yang berkata, I shall return. Saya akan kembali lagi. Kenapa sang jenderal berkata, saya akan kembali lagi? Karena satu kali dia tuh punya rencana mau menyerbu, menaklukkan Filipina. Tanpa perencanaan. Kenapa tanpa perencanaan? Sang jenderal Douglas MacArthur berpikir gini, dia punya tentara yang kuat, yang jumlahnya mungkin lebih banyak, lebih kuat,
persenjataan yang dia punya jauh lebih canggih, dan sang jenderal berpikir dia berpengalaman sebagai pemimpin komandannya, dan prajurit-prajuritnya adalah berpengalaman siap tempur, begitu istilahnya. Dia tidak bikin perencanaan, dia pikir pasti menanglah berhadapan sama Filipina. Tapi tahukah Anda, dalam penyerangan penaklukan yang pertama dia gagal. Tidak bisa mengalahkan, menaklukkan Filipina. Sebab itu sang Jenderal Douglas MacArthur membuat satu statement, I shall return, saya akan kembali lagi. Dengan satu perencanaan yang matang. Dia sekarang mulai merencanakan, meskipun dia jenderal yang berpengalaman dalam peperangan-peperangan besar dan menang. Dia punya nama besar, prajuritnya, tentaranya berpengalaman, senjata jauh lebih hebat, senjata jauh lebih canggih. Yang pertama nggak bisa menaklukkan. Makanya dia bikin perencanaan, dan ketika dia merencanakan dengan matang, dia kembali lagi menaklukkan Filipina. Berhasil. Filipina bisa ditaklukkan, bahkan Asia Pasifik pun bisa ditaklukkan sama dia. Akhirnya dia berkata bahwa tanpa perencanaan nggak bisa sukses. Tanpa perencanaan pasti gagal, gak bisa menang. Saya simpulkan begini, meskipun Anda gelarnya S1, S2, S3, berpendidikan cukup bagus, katakanlah begitu saudara ya, Anda punya pengalaman kerja dalam bisnis usaha saudara. Yesus mengajar kita loh, Yesus mengajar kita, sekalipun raja, sekalipun orang berpengalaman membangun sesuatu, punya pendidikan tinggi, punya gelar bagus dalam bisnis, usaha, bidang semua yang dia tekuni itu, dia punya jam terbang pengalaman yang bagus. Tapi ternyata Yesus katakan tanpa perencanaan gak bisa. Mau menang, mau sukses harus duduk dulu menyusun perencanaan. Dan itu dialami oleh Jenderal Douglas MacArthur. Tanpa pengalaman dia gagal. Jadi kalau hari ini tanpa perencanaan dia gagal, maksud saya hari ini di tahun 2023 Anda nggak cukup hanya mengandalkan bermodalkan pengalaman. Saya pengalaman kok Pak, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu doa, saya nggak perlu firman, tuntunan firman Tuhan. Anda berkata saya nggak perlu campur tangan melibatkan Tuhan, saya berpengalaman dalam usaha ini. Saya mengingatkan Petrus pun juga pernah gagal. Meskipun dia adalah seorang nelayan yang sejati gitu loh. Dia ngerti seluk-beluk danau Galilea, Tiberias atau Genesaret. Tapi gagal. Gak cukup mengandalkan modal. Oh saya pengalaman, saya punya skill, saya sarjana dan segala macam. Ada mesti melibatkan Tuhan, punya perencanaan maksud saya. Lihat dalam kisah ini, sang jenderal gagal. Sekarang saya dengan cepat akan membawa saudara hal-hal yang perlu kita perhatikan, harus kita perhatikan dalam kita membuat perencanaan. Ini penting. Kalau Anda seorang pengusaha, bisnismen, atau kita hamba Tuhan, dalam pelayanan kita, pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan yang Tuhan percayakan, memang tidak bisa tidak saudara ya. Kita semua harus punya namanya planning, perencanaan. Baik perencanaan secara keseluruhan, maupun planning perencanaan yang kita mau kerjakan, jangka pendek, jangka panjang, harus punya. Nah, mari saya ajak sekarang kita masuk lebih dalam hal yang harus kita perhatikan dengan yang namanya perencanaan. Nomor satu adalah gini, libatkan Tuhan, ya, ikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dari awal saya udah tegaskan pada saudara, adalah kebodohan besar, kebodohan tingkat tinggi menurut saya kalau kita ini punya perencanaan buat masa depan kita tanpa melibatkan Tuhan. Kebodohan, karena siapa kita? Masa yang ada di depan kita ada banyak perubahan dan itu tak terkendali, tidak bisa diprediksi. Sebab itu kita yang terbatas nggak tahu apa-apa di depan kita. Mau tidak mau ya, tidak bisa kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ayo sama-sama kita baca ayatnya ya. Yakobus pasal 4, saya minta multimedia sediakan ayatnya bisa nggak ya? Lengkap dulu kita baca ayat. Yakobus pasal 4 ya. Kita akan baca bergantian saja ya. Mulai ayat 13, Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya baca 13 ya. Lengkap dulu kita baca, lalu saya terangkan per ayat sama saudara. Saya baca ayat 13, begini kata firman Allah. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata,
hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dia punya rencana. Dan di sana ini rencananya kami akan tinggal setahun. Ini kan rencana namanya. Dan berdagang serta mendapat untung, dapat cuan. Teruskan ayat yang 14, saudara baca. Mari teruskan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan yang 15, sama-sama kita baca 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jelas, clear saya pikir. Meskipun sebetulnya saya tanpa terangkan ada udah ngerti. Dikunci oleh Yakobus. Yakobus saudaranya Yesus ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, kalau kita punya rencana harus berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, berarti melibatkan Tuhan. Kami akan hidup dan kami akan berbuat ini dan kami akan berbuat itu. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita untuk masa depan kita. Pertanyaannya adalah begini, kenapa kita mesti melibatkan Tuhan? Coba kalau kita lihat ayat 13 saudara ya. Coba ayat 13 saya baca ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, yang kita punya rencana hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ini rencana kita. Ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta dapat untung. Ini kita punya rencana. Boleh nggak punya rencana? Apakah ini salah punya rencana? Kalau Anda tanya sama saya, pendeta, boleh nggak saya menyusun rencana? Boleh-boleh saja. Salomo berkata, Salomo itu orang yang paling pas untuk berkata ini karena dia adalah orang yang paling berhikmat. Salomo pernah berkata, kalau kita tidak punya perencanaan, tidak punya planning untuk masa depan kita nggak bisa berperang. Kita nggak ngerti kita mau buat apa, lakukan apa, tindakan apa, karena nggak punya planning. Apa yang kita mau buat kita nggak ngerti, berperang bagaimana nggak punya rencana. Apakah salah kita buat rencana? Menurut saya nggak salah. Tapi jangan lupa rencana kita itu mesti melibatkan Tuhan. Kenapa mesti melibatkan Tuhan? Ayat yang ke-14 mengatakan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ayo sama-sama kita baca ayat 14. Sama-sama kita baca dengan keras. Menjadi ingat-ingatan warning buat kita. Sama-sama kita baca dengan keras yang di rumah, ikuti komando saya 2 dan 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita sih boleh punya rencana, tapi yang gak boleh begini. Kita boleh menyusun rencana, tetapi kita itu terbatas dalam banyak hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kalau ditanya boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah kalau kita pikir rencana kita yang terbaik. Kalau Anda punya rencana itu boleh saja. Tapi libatkan Tuhan dalam rencana kita. Ikut sertakan Tuhan dalam rencana kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ada masa-masa di depan kita yang sukar dikendalikan. Masa di depan kita termasuk besok saja. Kita gak bisa prediksi apa yang terjadi besok. Dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang tahu-tahu tertimpa musibah dan kelenger. Gak bisa apa-apa. Ya, ada banyak orang yang kita lihat. Saya banyak melihat dari mulai masa kecil saya, masa remaja saya. Menurut saya di daerah saya pada waktu saya dibesarkan di daerah Kecamatan Gudo ada orang-orang yang hebat. Sukses dalam pekerjaannya dibanding yang lain gitu ya. Tapi hari ini udah hancur, udah gak ada lagi pekerjaan. Tinggal monumen, tinggal memorial. Dulu pernah kerja ini, sekarang udah gak ada. Bahkan generasi keturunannya pun gak pegang lagi itu usaha. Dan semuanya morat-marit saudara ya. Yang saya mau sampaikan sama saudara begini loh. Makanya penting loh kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Bisnis, usaha, pekerjaan. Mesti punya planning, bagus. Tapi dalam planning kita ikut sertakan Tuhan, terlibat dalam planning kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Setiap rencana bawa dalam doa. Kedua, kembali kepada firman. Akan tuntunan firman. Anda punya rencana, kembalikan pada firman.
Ini rencanaku sesuai firman gak? Kalau Anda tahu ada punya rencana gak sesuai firman, menurut saya gak usah doa. Pak, saya mau punya rencana Pak. Rencana apa Pak? Saya mau bikin rumah judi Pak. Saya mau bikin rumah prostitusi. Gak usah panggil saya untuk mendoakan. Karena itu pasti tidak sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Iya kan? Ngapain saudara doa? Tapi kalau saudara ngerti rencanamu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kembali kepada firman, ada bawa dalam doa. Sebelum melangkah bawa dalam doa. Jangan setelah ada punya rencana memutuskan baru Anda berdoa. Itu namanya laporan sama Tuhan. Anda nggak mengikut sertakan Tuhan, Anda tidak melibatkan Tuhan dari awal. Libatkan Tuhan dari awal. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Di depan kita besok, di masa depan itu ada banyak sekali hal yang tak terkendali dan susah dipegang, susah kita kuasai, dan memang betul-betul susah diprediksi. Makanya di masa depan ini libatkan Tuhan. Kalau kita punya rencana, kita punya rencana itu kan menyeluruh sampai jangka panjang kan. Nah jangka panjang kita nggak tahu yang terjadi apa. Kalau Anda dari awal melibatkan Tuhan, di depanmu ada perubahan ini, itu goncangan yang hebat. Kalau Anda memang dasarnya udah melibatkan Tuhan, Tuhan pasti berperang, pasti terlibat, pasti menolong, pasti mengangkat. Anda tetap naik dan tidak turun. Anda tetap mengalami penyertaan anugerah Tuhan yang luar biasa. Memang dari langkah pertama Anda melibatkan Tuhan. Setiap perubahan di depan Tuhan sudah tahu. Itu loh persoalannya. Jemaat Jombang mungkin saya pernah cerita ya di GSPD Philadelphia Jombang. Mungkin beberapa saudara belum tahu pasti tentunya. Banyak saudara belum tahu. Saya pernah bercerita sama jemaat di Jombang, seumur-umur sampai hari ini, saya itu pernah ikut sama, waktu saya masih pengerja, saudara masih membantu di satu gereja, saya dimentor sama seorang gembala, seumur-umur dalam pemberkatan nikah sampai hari ini gitu ya. Itu pemberkatan nikah saya sama dengan Bapak Gembala dijemput pakai truk yang tinggi. Kenapa? Banjir besar di kota itu. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Saya ingat bulannya, tahunnya saya lupa saudara. Itu bulan Februari, kenceng hujannya. Jadi ada satu pasangan muda merencanakan pernikahan. Tentu saja pasangan muda ini saya kenal, karena saya bergabung dengan kaum muda di situ kan. Otomatis saya kenal. Rencananya bagus, rencananya besar, pemberkatan nikah di satu hotel berbintang 5 di kota itu. Dan rencananya mengundang banyak orang, hotelnya megah. Memang mau dia bikin satu rencana yang megah pernikahannya. Tapi tahukah saudara, itu perencanaan resepsi ibadah, rencana pernikahan resepsi dan pemberkatan nikah. Itu pemberkatan nikahnya nggak batal, tapi resepsinya batal total saudara. Kenapa? Banjir besar di kota itu hari itu. Bayangin saudara ya, sampai pemberkatan nikah saya sama gembala. Harusnya ada mimpin pujian, jadi saya main keyboard plus mimpin pujian. Karena mimpin pujian kan jemaat dari jauh nggak bisa. Banjir saudara ya. Jadi saya main keyboard, saya memimpin pujian, gembala khotbah pemberkatan. Saya cuma mendampingi karena saya pengerja waktu itu. Pemberkatannya jalan, tapi resepsinya batal total. Hotelnya pun banjir soalnya. Bayangin saudara. Sebuah pernikahan yang sakral, bahkan resepsi direncanakan begitu megah, mengundang orang-orang terhormat di hotel yang cukup megah. Itu akhirnya resepsi batal total perencanaan. Kenapa? Siapa yang bisa prediksi? Kemarin terang cuacanya. Siapa sangka hari ini hari pernikahan. Ya begitu mendekati sore, banjir besar, batal total. Ini contoh yang menurut saya sangat tepat untuk saya angkat sama saudara. Siapa yang tahu yang terjadi besok? Gak ada yang tahu. Kita pikir rencana kita akan sukses. Kita pikir pekerjaan kita akan berhasil. Tapi ternyata gagal total. Kenapa? Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan saudara. Mari kita belajar. Kalau saya tambah ya. Kalau kita punya rencana. Ya bukan rencana Tuhan. Ya itu yang terjadi. Bisa berantakan, bisa gagal juga. Mari kita baca ayatnya. Yesaya 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 saudara ya. Berapa menit lagi kita selesaikan. Kita sama-sama baca Yesaya 55 ayat 8, 9, 2 dan 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini berkata rancangan kita sama rancangan Tuhan, atau saya sederhanakan, rencananya kita yang kita planning dengan rencana Tuhan itu bedanya seperti tingginya langit dari bumi. Saya pernah khusus ajarkan ayat ini kalau Anda masih ingat. Rencana Tuhan seperti langit, rencana kita seperti di bumi di mana kita tinggal. Langit dari kata shemayim, bahasa Ibrani, artinya tak terbatas. Bumi dari kata eretz, terbatas. Makanya kita manusia terbatas, tinggalnya di eretz, tinggalnya di bumi. Bumi terbatas. Bumi yang megah, yang hebat, yang kuat ini satu kali boom akan hancur dan lenyap. Karena bumi itu sementara. Kita yang tinggal di dunia ini, kalau kita punya planning, kita punya rencana, rencana kita pun sementara, terbatas rencana kita. Makanya jangan coba berani Anda menyusun rencana masa di depan kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk proyek yang Anda kerjakan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk pelayanan apa saja yang kita rencanakan, kita melakukan secara keseluruhan dalam hidup kita, tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Saya ingin di awal tahun, masih fresh di awal tahun ini, mari libatkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena rencana kita terbatas. Saudara, Tuhan tuh kalau punya rencana tak terbatas, melebihi. Jadi kalau hari ini Anda mengalami jalan yang buntu dalam rencanamu, kok buntu Pak Pendeta ngalami ini? Jangan-jangan dari awal Anda tidak melibatkan Tuhan. Bagaimana caranya pendeta? Saya ingat satu ayat ya, Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang percaya dan mengasihinya. Kalau ada cinta Tuhan, kalau ada adalah orang yang tetap percaya dan yakin Yesus Tuhan penolong juru selamatmu, ketika Anda mengalami jalan mentok, Anda punya jalan buntu, dan Anda merasa seperti Tuhan gak campur tangan, jangan-jangan ini bukan rencana Tuhan. Caranya ada gini, kembali kepada Tuhan, doakan itu rencanamu. Kembali sama Tuhan. Saya percaya kelihatannya tertutup, kelihatannya musibah, kelihatannya kesialan. Kembali sama Tuhan. Tuhan bisa robah yang keadaan morat marit, yang keadaan kacau balau. Karena ternyata ini rencanamu sendiri. Percaya gini, Tuhan masih bisa merubah itu, mendatangkan kebaikan. Karena Dia berkuasa. Bertobat minta ampun. Karena kita merasa diri kita hebat. Merasa diri kita, seorang yang hebat menyusun perencanaan hidup ini. Kembali kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam rencanamu. Kembali dari awal. Jadi kalau ada ngalami proyek yang buntu, ada ngalami proyek yang bermasalah, seperti aduh Pak, gak kelar-kelar, gak ada jalan keluar, gak ada cara lain, Anda mesti kembali kepada firman, kembali kepada keyakinan imanmu yang murni, dan kembali kepada Tuhan dalam doa. Doakan kegagalanmu, doakan semerawut kacau balau. Anda menguraikannya bingung, aduh Pak, dari mana memulai jalan keluar? Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Roma 8:28 itu bisa berlaku buat Anda. Sekalipun kelihatannya kacau balau, saya percaya yang kacau itu, yang ruwet, Tuhan bisa luruskan kembali jalan saudara. Jalan yang bengkok dak karuan, Tuhan bisa luruskan jalanmu asal kembali kepada Tuhan, bertobat. Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, rencanamu yang jadi. Anda lihat Yusuf ya, sepertinya gak karuan ya, tapi tiba-tiba kita kaget jadi orang dua di Mesir. Kadang-kadang rencana Tuhan seperti itu. Tapi libatkanlah Tuhan. Nah, saya mau masuk pada bagian terakhir, mungkin dengan cepat gitu ya. Atau 2 ayat saya mau selesaikan. Yakobus 4 ayat 15 belum selesai tadi kan. Ayo sama-sama kita baca di ayat 15. Rencana kehendak Tuhan itu seperti apa maksudnya? Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa sih maksudnya rencana sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, kata kehendak, menghendaki, jika Tuhan menghendakinya. Kehendak Tuhan itu artinya dari kata telo. Telo artinya jika Tuhan bisa menikmati. Atau jika Tuhan senang dengan rencana yang kita buat. Jadi kalau Anda bertanya sama saya pagi ini, pendeta, rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa?
rencana yang kita susun, yang Tuhan itu bisa menikmati rencana kita. Meskipun kita gak menikmati, meskipun kita gini, aduh kok gak enak, tapi Tuhan menikmati, jalani saja. Contohnya kehidupan Yusuf. Itu Yusuf gak bisa menikmati loh, menyalipkan daging, kadang gak enak, kadang kelihatan tertutup, kadang ada rencana Tuhan. Tapi Tuhan menikmati, dan itu rencana buat kita tuh rencana yang nggak pas gitu. Aduh kok gini ya. Tapi kalau rencana Tuhan, nanti ujungnya Anda akan lihat sesuatu yang besar Tuhan nyatakan. Jadi jangan terburu-buru Anda lemah dulu, ada frustasi dulu. Kalau memang dari awal saudara sudah melibatkan Tuhan, meskipun hari ini kelihatannya tertutup, ada dari awal bahkan sudah didoakan sama gembala saudara, oleh seorang hamba Tuhan atau siapapun, saudara bahkan sudah mendoakan, tapi kelihatannya ruwet Pak. Jangan takut, Anda tertutup, Anda tetap di situ, tetap percaya sama Tuhan. Nanti Anda akan lihat itu akan dibuka sama Tuhan. Contohnya Yusuf, turun. Tapi Anda lihat seperti Israel sebelum masuk tanah Kanaan itu padang gurun loh, tidak nyaman. Tidak ada orang mau di suasana padang gurun. Itu gak suka, itu menyelipkan daging. Tapi sengaja Tuhan dibawa di sana. Kadang Tuhan bisa bawa ke sana. Yesus saja dipimpin Roh Kudus dibawa ke padang gurun kan, dicobai. Kadang seperti itu, gak selalu mulus. Makanya hari ini jangan frustasi dulu. Jangan putus asa dulu. Ya, tetap hidup dalam doa, tetap minta tuntunan firman Allah. Bahkan pengajaran firman Allah ini tentu jadi tuntunan buat kita, untuk kita bergairah kembali, untuk terus beserta dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap bisnis, usaha, pekerjaan kita. Ayat yang terakhir saya baca, perhatikan baik-baik. Mazmur 127 ayat yang ke-1 dengan cepat. Nyanyian Ziarah Salomo, yang pas ngomong Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, atau saya kondisikan dengan keadaan saudara. Saya sudah bermaksud mengganti kata firman, tapi saya kondisikan sederhanakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jikalau bukan Tuhan yang membangun pabrik, jikalau bukan Tuhan yang membangun proyek yang Anda kerjakan, jikalau bukan Tuhan membangun rumah tangga kita, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ujungnya semua sia-sia kalau kita nggak libatkan Tuhan. Ini yang ngomong Salomo loh. Kalau ada dengar kata Salomo, apa di pikiran saudara? Orang terkaya, orang paling berhikmat, seorang raja nomor 1. Tapi dia berkata apa? Kalau tidak melibatkan Tuhan, ujungnya dia berkata apa? Sia-sia. Sampai istrinya banyak kan, 1000 kan. Itu ngawur kan, lah hidup yang ngawur. Ketika dia kaya, nggak melibatkan Tuhan, hancur loh ujungnya. Yang paling pas, kalau ada dengar kata Salomo, ini orang hebat. Tapi di akhir ujung dia berkata, sia-sia semua. Saya mau katakan, makanya satu kebodohan tingkat tinggi. Kalau Anda merencanakan masa depan tanpa melibatkan Tuhan, semuanya sia-sia. Nanti Anda akan menangis, nanti Anda akan kepahitan, nanti Anda akan kecewa. Masih di awal tahun bulan Januari di tahun ini. Saya berdoa, kita sadar hari ini seperti menemplak kita. Iya ya, aku selama ini melangkah sendiri. Ayo kembali kepada sorot lampunya firman Allah. Libatkan Tuhan. Selalu doakan rencanamu. Hari ini kamu mau kerja, libatkan Tuhan. Bagaimana caranya pendeta? Renungkan firman. Bagaimana lagi? Berdoa. Doakan apa yang saudara mau melangkah. Sehingga hari ini hidupmu dituntun oleh anugerah Tuhan. Dituntun oleh Roh Allah. Buka hatimu lebar-lebar. Untuk hatimu pagi ini dijamah oleh Roh Kudus. Saya berdoa, rohnya boleh menyegarkan, menjamah setiap kita.